Apa implikasi dari kebangkitan Yesus? Dengan dia bangkit berarti dia mati. Padahal menurut Alkitab upah dosa adalah maut. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Tolong bacakan. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, kalau upah dosa adalah maut berarti orang yang mati itu orang berdosa. Orang bisa mati karena adanya dosa. Nah, pertanyaannya, Yesus kok mati? Apakah dia berdosa? Itu pertanyaannya. Berarti kematian itu bukan seperti Islam. Nyawa kita dicabut malaikat Israel. Itu kita kan nggak percaya itu kan. Nah, kalau gitu, kalau menggunakan bahasanya orang Islam, kalau Yesus mati, yang nyabut nyawanya itu loh siapa? Kalau kita, yang membuat kita mati adalah dosa. Apakah Yesus nyawanya diambil oleh dosa? Kalau bukan diambil oleh malaikat Israel, seperti katanya orang Islam itu. Nah, untuk menjawab itu, kita baca dari Yohanes pasal 10. Ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 dan 18. Bapa mengasihi aku. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Berarti yang memberikan nyawanya untuk mati itu Yesus sendiri. Jadi tidak ada yang mencabut. Kayak bulu rambut ini dicabut itu tidak ada. Kita tidak percaya nyawa orang dicabut itu tidak ada. Tetapi orang mati karena memang ada dosa yang membuat terputus hubungan antara jiwa rohnya dengan tubuhnya. Terus kan? Untuk menerimanya kembali. Iya, berarti dia tahu dia akan memberikan nyawanya, artinya mati untuk menerimanya kembali, berarti dia akan hidup lagi. Dia tahu itu. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya. Nah, tidak ada seorang pun yang mengambil nyawa itu ketika Yesus mati. Berarti bukan Allah Bapa yang mengambil nyawanya juga. Bukan malaikat siapapun itu juga. Apalagi bukan iblis. Dan juga bukan dosa. Karena dikatakan tidak seorang pun yang mengambil. Nah kalau gitu, mengapa Yesus mati? Berarti matinya bukan karena dosa. Nah kalau gitu mengapa dia mati? Terus kan? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, ketika mati, dia mati memberikan menurut kehendaknya. Dia mati bukan karena pengaruh dari luar atau efek dari luar, tetapi dia mati adalah menurut kehendaknya sendiri. Tidak ada makhluk di dunia ini yang mati atau hidup menurut kehendaknya. Terus? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil. Aku berkuasa memberikannya. Maksudnya berkuasa untuk mati. Dan berkuasa untuk mengambilnya berarti berkuasa untuk hidup lagi dari mati itu. Berarti intinya melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas hidup dan mati. Padahal dalam pemahaman manusia secara umum, yang berkuasa atas hidup dan mati itu Allah. Dan Yesus melalui kebangkitannya membuktikan bahwa dia berkuasa atas hidup dan mati, yang itu adalah hanya hak prerogatif dan kuasanya Allah sendiri saja yang dapat melakukan. Makanya kebangkitan Yesus membuktikan keilahiannya yang berkuasa atas hidup dan mati. Pertanyaannya, oke, itu kan kesimpulan kita dari peristiwa sejarah dari bawah. Artinya dari dunia ini dia bangkit dari mati. Tapi apakah dia sendiri pernah mengaku-aku ini Allah gitu? Ada enggak?
Ya memang kata-kata aku ini Allah tidak ada. Tetapi kata-kata yang kesimpulannya tak lain dan tak bukan, dia memang mengatakan dirinya Allah, itu banyak. Yang pertama kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti sebelum dunia ada, Kristus telah ada. Ya tentunya belum berwujud manusia, karena dunianya belum ada. Tapi dia ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Di mana? Di hadirat Bapa sebagai apa? Dalam wujud kemuliaan. Jadi Yesus eksistensinya adalah eksistensi prasejarah, pra penciptaan, pra adanya segala sesuatu. Dia sudah eksis, bukan dalam bentuk manusia. Kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kalau Allah mengasihi dia, berarti dia harus ada. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada bisa dikasih. Apa itu adanya? Sebelum dunia ada. Berarti dia belum dunia ada, dia sudah ada. Dia bukan baru ada ketika dilahirkan oleh perawan Maria. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Kita baca juga dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu. Ia ada terlebih dahulu Dari segala sesuatu. dari segala sesuatu. Berarti kalau berbicara dengan eksistensi Yesus, dia memiliki pra-eksistensi sebelum lahirnya dari Maria. Nah, kalau dia punya pra-eksistensi sebelum lahir dari Maria, sudah ada sebelum dunia ada. Apakah otomatis dia itu Allah? Enggak. Karena saksi Yehova juga percaya begitu. Hanya menurut mereka, Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan dalam wujud non-manusia, sebagai makhluk pertama yang diciptakan Allah sebagai makhluk roh. Dan melalui makhluk roh yang pertama inilah Allah dibantu untuk menciptakan dunia ini. Kalau saksi Yehova mengatakan makhluk roh pertama itulah adalah malaikat Mikael. Jadi Yesus sudah ada sebagai wujud seorang malaikat, namanya malaikat Mikael. Loh, kenapa begitu? Ya, menurut ajaran saksi Yehova, kata Mikael itu berasal dari bahasa Ibrani mi, artinya siapa. K itu artinya seperti. L itu artinya Elohim, Allah. Siapa seperti Allah? Maka jawabannya kalau Allah itu Bapa, yang seperti Allah ya anaknya, makanya dia disebut anak Allah. Jadi anak Allah artinya malaikat Mikael, kata ajaran saksi Yehova. Dengan demikian saksi Yehova menolak keilahian Kristus. Dia disebut Allah hanya sebagai kehormatan saja. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu, kata mereka dalam terjemahan mereka,
suatu Allah dengan A huruf kecil. Bukan firman itu adalah Allah. Karena Yesus memang bukan Allah. Berarti bukan Allah dalam arti Allah yang mencipta itu. Allah yang mencipta semuanya itu adalah Allah Yehuwa. Yesus adalah Allah kecil yang membantu penciptaan Allah ini. Dengan demikian, Yesus bukan Allah dalam arti seperti Allah Bapa itu, bukan. Tetapi ajaran gereja dari Purba menolak ajaran ini karena ini ajaran yang memang dulu pernah diajukan oleh suatu bidat namanya Arianisme. Yang menolak, mengatakan Yesus adalah Allah. Mereka mengatakan, Arius mengatakan, pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada. Nah, kalau anak Allah pernah tidak ada, berarti dia punya permulaan. Nah, permulaan segala sesuatu itu adalah dicipta, berarti dia ciptaan, bukan Allah. Padahal selama itu gereja mengatakan dan mengajarkan sejak zamannya Rasul, Yesus itu Allah lah. Kalau dia itu punya permulaan, bagaimana? Nah, waktu itu gereja Ortodoks Purba di sebelah timur itu, kekristenan timur Purba ini mengalami gonjang-ganjing dengan ajaran Arius ini, yang kebetulan pangkatnya sama dengan saya, Archimandrit. Archimandrit Arius. Sehingga akhirnya untuk menyelesaikan masalah ini, diadakanlah konsili tahun 325 di kota Nikea, yang sekarang nama kota itu bernama Iznik, 80 km dari Konstantinopel di Turki. Saya sudah ke sana. Tempat dulu gereja yang dulu pernah dijadikan tempat untuk konsili Nikea itu terletak di desa namanya Desa Iznik, yang sekarang menjadi masjid. Waktu saya datang itu saya rasa hati saya perih sekali. Ini gereja yang demikian sekarang jadi masjid. Karena Konstantinopel jatuh pada tahun 1543 di bawah serangan serbuan Sultan Mehmed yang kedua. Sehingga kerajaan Kristen Bizantium, kerajaan Kristen Timur, jatuh ke tangan Islam, menjadi negara Islam Turki. Waktu itu yang menjadi lawan debat pada waktu konsili itu, di dalam konsili itu, seorang diaken Meda. Dalam gereja Ortodoks dan gereja Purba, diaken itu bukan majelis yang ngurusi masalah sosial ya. Diaken itu calon romo. Ya, kalau di Pantai Kesta itu seperti pendeta muda gitu loh. Jadi diaken itu calon romo sampai sekarang. Oleh karena itu diaken di gereja Ortodoks sudah disebut romo karena dia akan menjadi romo, ya. Romo diaken gitu ya. Nah, ada seorang diaken muda yang namanya Athanasius. Gampangannya dalam debatnya dia mengatakan Romo Arius. Kalau betul anak Allah atau firman Allah itu pernah punya permulaan, yang berarti dia diciptakan, berarti dia kekal. Bagaimana dia dapat mengatakan di dalam banyak ayat? Salah satunya adalah Yohanes 5 ayat 72, Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan. Bagaimana dia bisa memberikan hidup kekal? Kalau dia punya permulaan, yang berarti dia sendiri tidak kekal. Saya tidak akan bisa memberikan permen kalau saya pada seseorang, kalau saya tidak punya permen itu. Saya tidak akan bisa memberikan uang pada seseorang kalau saya sendiri tidak punya uang itu. Yesus tidak mungkin akan memberikan hidup kekal pada orang kalau dia sendiri tidak punya hidup kekal itu. Kalau dia bisa memberikan hidup kekal, berarti dia mempunyai hidup kekal itu. Kalau dia mempunyai hidup kekal, berarti dia tidak diciptakan, dia kekal dari awal, tanpa awal, tanpa akhir. Jadi perkataanmu mengatakan pernah ada waktunya, firman Allah pernah tidak ada, itu secara logika tidak masuk akal, secara Alkitab juga tidak dapat didukung. Jadi akhirnya
Di dalam konsili Nikea itu yang dihadiri oleh 318 teolog gereja yang masih satu waktu itu, belum ada aliran-aliran seperti sekarang, dari timur di India sampai barat di Inggris, ngumpul di kota Nikea tahun 325 itu. Akhirnya semua kecuali kalau ada 2 orang yang tidak menyetujui keputusan bersama gereja bahwa Kristus memang Allah. Dasar Alkitabnya mana? Bukan saja Kristus itu sudah ada sebelum dia lahir dari Maria. Bukan saja Kristus itu sudah ada sebelum dunia ada, tapi juga dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Dia mengatakan dia keluar dari Allah. Tentunya yang keluar dari Allah bukan wujud manusia, karena tidak ada makhluk berada di dalam Allah. Yang keluar dari Allah adalah sesuatu yang kekal, yang punya sifat ilahi, sama seperti Allah itu sendiri. Itulah firman-Nya. Berarti kalau Yesus keluar dari Allah, berarti tadinya di dalam Allah. Berarti tidak ada 2 Allah. Yesus berada dalam Allah sebagai anak Allah atau firman Allah yang kekal itu. Lagi pula, kalau Allah itu disebut Bapa, dan padahal dalam Allah tidak ada sesuatu yang baru. Sebab kalau ada sesuatu yang baru dalam Allah, berarti Allah itu berubah-ubah, dan yang bisa berubah bukan Allah. Oleh karena itu, sebutan Allah pun harus kekal. Bukan tadinya tidak disebut Allah, lalu baru kemudian disebut Bapa, baru kemudian disebut Bapa, bukan. Kealahannya, kebapaannya adalah kekal, dan seseorang disebut Bapa kalau punya anak. Nah, kalau Allah itu Bapa sejak kekal, berarti di dalam dirinya ada sesuatu yang harus disebut anak secara kekal pula. Dan anak yang kekal itu adalah firman-Nya. Mengapa firman disebut anak? Ya, karena firman itu terkandung dalam diri yang punya firman. Lalu firman itu juga keluar atau lahir dari yang punya firman tadi. Yang dikandung lalu dilahirkan, itu sebutannya anak. Dan karena Allah itu satu, firman-Nya yang dikandung dan dikeluarkan dari Allah itu juga satu. Dan firman ini disebut anak. Anak yang cuma satu, sebutannya anak yang tunggal. Itulah sebabnya firman Allah disebut anak tunggal Allah. Dengan demikian, Yesus itu memang Allah sejati. Kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepada kita apa itu? Kepada kita pengertian supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang sejati. Dan hidup yang sudah. Yesus Allah sejati, tapi dia keluarnya dari Allah sejati, yaitu Bapa, karena di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang disebut Allah yang benar atau Allah sejati itu Bapa. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 1. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus,
Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, Bapa. Yesus menyebut Allah itu Bapa. Dan dia mengatakan ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang ya Engkau Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus keluar dari Allah yang benar ini sebagai Allah yang benar. Oleh karena itu di dalam pengakuan iman Nikeia dikatakan, aku percaya pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati atau Allah yang benar, yang keluar dari Allah sejati atau yang keluar dari Allah yang benar. Nah, dengan demikian, sebelum Maria melahirkan anak apapun, dan bahkan sebelum Maria ada, yang nanti jadi Yesus itu sudah ada. Dan itulah firman-Nya Allah yang ada di dalam Allah. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat 56 sampai 58, Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 58. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Abraham, bapamu bersukacita. Dia melihat hariku dan dia telah melihatnya. Berarti Abraham pernah melihat Yesus. Kapan? Dalam wujud penampakan teofani yang berwujud 3 orang yang nampak pada Abraham. Yang ternyata yang 2 adalah malaikat yang pergi ke Sodom, dan yang 1 adalah Allah yang berbicara pada Abraham, dan itulah Kristus sebelum jadi manusia yang disebut sebagai Malak Yahweh. Berarti Kristus mengatakan Abraham pernah melihat dia, dan di dalam Kejadian 18 itulah penampakan Kristus kepada Abraham. Teruskan. Hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. tentunya lah orang Yahudi tidak tahu siapa dia. Coba bayangkan saja bapak-bapak ibu-ibu ini ketemu sama seorang tukang cendol dari Banjarnegara sana di Jawa Tengah, lalu mengatakan pada bapak ibu, saya ini loh teman mainnya pendiri Candi Borobudur. Kira-kira gimana? Tukang cendolnya itu datang pada bapak ibu mengatakan, bapak ibu, saya ini teman mainnya raja pendiri Candi Borobudur. Apa reaksi kita? Hanya 3. Mungkin dia orang gila. Betul? Betul. Kalau tidak, dia ini berbohong. Nah, makanya Yesus kita mengatakan Abraham telah bertemu aku. Reaksinya orang Yahudi, umurmu belum 50 tahun dan kamu telah melihat Abraham? Bohong kau. Orang bohong, pembohong tidak akan mungkin mengajar seperti yang dikatakan dalam Matius 5:37. Apa? Kamu gantikan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Oke. Jika iya, kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Tidak mungkinlah pembohong mengajar seperti itu, memberikan standar kejujuran yang sangat tinggi seperti itu. Berarti Yesus bukan pembohong. Yang kedua, orang gila kali. Saya ingin tahu di mana ada orang gila bisa membangkitkan orang mati. Di mana ada orang gila bisa menyembuhkan orang sakit. Gila bukan,
bohong tidak. Berarti Yesus mengatakan benar bahwa Abraham pernah melihat dia. Jangankan Abraham. Ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah... Nah, itu dia lebih gila lagi itu klaim itu. Sebelum Abraham ada, aku telah. Belum jadi, aku telah ada. Malah kalau menggunakan bahasa aslinya, Abraham Gianeste Ego Emi. Sebelum Abraham ada, akulah aku. Padahal akulah aku itu adalah nama Yahweh. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, 14. Keluaran 3 ayat 13, 14. Lalu Musa berkata kepada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Berarti yang menamakan diri pada Musa, itulah akulah aku, dan dinyatakan dia sebagai malaikat yang menampakkan diri. Malaikat Yahweh, penampakan Kristus belum jadi manusia. Dan di dalam Yohanes 5, 8 dan 58, Kristus menyatakan namanya dengan nama itu. Ego eimi. Akulah aku. Yeh, aser, yeh. Dalam bahasa Ibraninya. Berarti kalau gitu, Yesus mengklaim dirinya ilahi. Mengklaim sudah ada sebelum Abraham ada. Dan klaimnya itu tidak dibuktikan palsu. Dan klaimnya itu tidak dibuktikan muncul dari pikiran yang tidak waras. Berarti Yesus memang menyatakan dirinya meskipun tidak mengatakan aku Allah. Dia menyatakan dirinya tak lain dan tak bukan adalah Allah yang menampakkan diri pada Abraham, pada Musa dan pada nabi-nabi yang lain. Yang sudah ada sebelum dunia ada. Yang berkeluar dari Allah dan yang berada di dalam Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tidak mungkin ada makhluk ada di dalam Allahnya, itu tidak ada. Hanya Allah yang ada dalam Allah. Dengan mengatakan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, dia menyatakan dirinya memulai kodrat ilahi itu sebagai apa? Ya, sebagai firman. Yang melaluinya atau sebagai anak, yang melaluinya Allah menciptakan seluruh dunia ini. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai orang berhak menerima segala. Sebagai yang berhak. Bacanya hati-hati. Ayo baca lagi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa Allah menjadikan alam semesta? Oleh anak ini. Dan anak itu adanya di dalam Bapa. Padahal Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Berarti anak ya firman itu. Yang melaluinya Allah menjadikan alam semesta. Dan itulah akhirnya disimpulkan di dalam Kejadian 1, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu.
Tolong bacakan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, enarki in logos. Pada mulanya sudah adalah firman itu. Lebih tepat terjemahannya. Sebab kalau pada mulanya firman baru ada, berarti dia ciptaan. Karena pada mulanya itu awal dari ciptaan. Coba Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah menciptakan pada mulanya. Oleh karena itu firman tidak mungkin baru ada pada mulanya. Maka firman sudah ada ketika pada mulanya itu mulai. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 5 tadi, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Makanya pada mulanya sudah adalah firman itu. Di mana adanya? Teruskan. Pada mulanya adalah firman, teruskan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu apa sih? Kata-kata. Nah, kata-katanya seseorang ada di mananya orang itu? Ya, di dalamnya orang itu. Di mana? Ya, bersama dengan orang itu. Kata-kata saya itu tadi waktu saya di Bogor, ya di Bogor dengan saya. Sekarang saya di gereja di Jakarta ini, ya di gereja dengan saya di Jakarta. Kalau saya ke Amerika, ya ikut saya ke Amerika. Di mana ada yang punya kata, disitulah kata-katanya itu berada. Di mana Allah itu berada, disitulah firman-Nya berada. Oleh karena itu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Satu di dalam Allah. Jadi tidak ada dua Allah. Allah dan firman-Nya itu satu. Romo Daniel dengan kata-katanya bukan membuat ada dua Romo Daniel. Ya tetap satu Romo Daniel. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kok begitu? Apakah kata-katanya Romo Daniel itu Romo Daniel? Ya, saya beri gambaran. Saudara, kebanyakan mungkin sebagian besar dari saudara belum pernah bertemu dengan saya secara fisik. Betul? Belum pernah omongan secara fisik, belum. Dan saudara mengenal saya melalui kata-kata saya. Betul? Dan melalui kata-kata saya ini, saudara pasti punya gambaran dan penilaian tentang saya. Romo ini bodoh, Romo ini pinter, Romo ini cerdas, Romo itu membosankan, Romo ini rendah hati, Romo ini tinggi hati, Romo ini dan semuanya. Gambaran-gambaran tentang saya akan muncul melalui kata-kata saya ini. Karena kata-kata saya mencerminkan siapa saya, kata-kata saya adalah saya bagi saudara. Demikianlah firman-Nya Allah adalah Allah. Contoh lagi. Saya belum kenal, belum kenal dengan Pak Daniel Hartono ini. Belum pernah ke rumahnya. Sudah berkeluarga Pak Daniel? Sudah ya? Suatu hari saya berkunjung ke rumah Pak Hartono. Nah, saking asik bicara, pulang Alkitab saya ketinggalan. Di tengah jalan, pakai mobil, saya telepon. Kering yang terima ibu. Bu, Pak Daniel Hartono ada. Oh, tunggu ya Romo. Dipanggil Pak Hartono sama ibu. Pak, ada telepon. Pak Hartono pasti tanya, siapa? Jawabnya ibu tidak akan mengatakan, suara. Enggak, jawabannya enggak gitu. Siapa? Romo Daniel. Padahal yang didengar ibu hanya suara saya, tapi dia mengatakan itu saya. Kata-kata saya adalah saya. Firman-Nya Allah mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau Yesus itu disebut Allah, bukan berarti dia Allah Bapa. Pada waktu istrinya Pak Daniel mengatakan, suara saya itu adalah Romo Daniel, bukan berarti dia pakai jubah dengan topi dan gemuk gini, bukan. Jelas ya? Artinya firman-Nya Allah mempunyai kodrat ilahi yang sama dengan Allah, sebab Allah hanya punya satu kodrat ilahi yang berada pada dirinya maupun pada firman-Nya dan sekaligus pada rohnya. Nah, disinilah kita melihat Yesus itu memang Allah sempurna atau Allah sejati.
mengerti meskipun tanpa harus mengatakan aku ini Allah. Nah, akhirnya untuk tujuan keselamatan manusia, firman yang tadinya di dalam Allah ini disuruh Allah tanpa meninggalkan kesatuannya dengan Allah untuk turun ke bumi jadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga, kata Kristus. Berarti dia bukan berasal dari bumi ini. Aku telah turun dari surga, terus? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, dia diutus turun dari surga, keluar dari diri Bapa itu sendiri, lalu masuk ke dalam rahim Bunda Maria, mengambil kemanusiaan di sana, mengambil ke ovum yang diciptakan oleh Roh Kudus menjadi janin dan diambil menjadi tubuhnya sendiri. Oleh karena itu dikatakan Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Lebih dulu, pengutusannya atau kelahirannya? Menurut ayat ini, jelas pengutusannya. Allah mengutus anaknya, berarti diutus dulu, berarti sudah ada sebelum lahir. Di mana dia ada? Di dalam diri Allah tadi. Allah mengutus anaknya yang lahir. Yineka, keluar dari perempuan. Berarti kemanusiaannya berasal dari kemanusiaan wanita ini yang tanpa campur tangan laki-laki oleh kuasa Allah melalui rohnya. Janin atau ovum ini diciptakan menjadi janin. Lalu di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7, Melainkan telah mengosongkan dirinya, artinya keilahiannya tetap di situ, tetapi tidak ditonjolkan untuk tujuan inkarnasi. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa. Jadi rupa apa? Rupa hamba dari mana? Dari janin yang diciptakan dari ovum yang wanita tanpa pembuahan laki-laki ini oleh kuasa Roh Kudus jadi bayi, diambil oleh firman menjadi tubuhnya sehingga firman itu menjadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan, Yohanes pasal 1 ayat 14, saya keliru. Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi bukan dalam arti berubah, hakikatnya. Menjadi dalam arti mengambil tadi loh. Ya, seperti ini. Saya punya buku dan ini buku ini saya ambil kepada nempel pada diri saya. Tidak berarti saya hilang berubah jadi buku. Saya tetap ada, tetapi di dalam saya yang lama ini tertempel sifat baru, namanya buku. Nah, firman Allah juga begitu, ketika menjadi manusia, dia mengambil kemanusiaan dari Maria, sehingga sebagai bayi, Yesus itu disebut sebagai buah rahimnya Maria. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat 41 dan 42. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Teruskan. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Yesus disebut sebagai buah rahim Maria. Kalau dia buah rahim Maria, benih kemanusiaannya juga berasal dari rahim itu. Nah, sekarang banyak orang menyangkal Yesus mengambil kemanusiaan dari Maria. Nah, kalau Yesus tidak mengambil kemanusiaan dari Maria, dari mana diambil? Dari surga. Dalam surga itu tidak ada daging. Kemanusiaannya harus diambil dari Maria. Sebab kalau dia tidak mengambil kemanusiaan dari Maria, dia tidak bisa disebut sebagai keturunan Daud, dia tidak bisa disebut sebagai keturunan Abraham, sebab dia tidak memiliki DNA-nya manusia. Agar dia adalah anak betul-betul anak Daud yang dijanjikan, dan anak Abraham yang dijanjikan, dia harus memiliki DNA-nya manusia yang keturunan Daud dan keturunan Abraham, dan yang keturunan Daud dan Abraham satu-satunya yang mengkontribusikan DNA kemanusiaan adalah ibunya, sebab ibunya tidak punya suami. DNA-nya harus diambil dari Maria. Sehingga dengan demikian dia betul-betul manusia seperti kita. Kalau dia tidak mengambil kemanusiaan dari Maria, seperti banyak orang yang menyangkal itu karena anti Katolik. Ya, kalau Katolik dilawan itu aja. Ini bukan masalah Katolik, kitab kok ya. Kenapa kita dilawan gitu hanya karena anti Katolik? Karena berteologi jangan masalah anti gitu. Apa yang dikatakan firman itu kita ikuti, biarpun itu tidak cocok dengan pikiran kita. Pikiran kita yang tunduk pada firman, jangan firman ditundukkan kepada pikiran kita. Keliru semua itu. Ya, kalau seandainya Yesus tidak mengambil janin dari Maria, tidak memiliki DNA-nya Maria, dia bukan anaknya Abraham karena tidak mempunyai DNA Abraham. Dia bukan DNA-nya, tidak memiliki DNA Daud, dia bukan anaknya Daud kalau begitu. Dan juga karena dia tidak memiliki DNA manusia, dia mungkin makhluk alien entah dari mana. Nah, kalau dia tidak mempunyai kodrat manusia yang berasal dari manusia, satu-satunya manusia yang melaluinya dia keluar turun ke bumi adalah Maria, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat kita, sebab dia bukan manusia seperti kita. Yang bukan manusia seperti kita tidak mungkin jadi juru selamat kita. Oleh karena itu, Yesus harus betul-betul manusia, dan kemanusiaan itu harus diambil manusia yang betul, yaitu ibunya sendiri, Maria. Oleh karena itu disebut sebagai buah rahim Maria. Ada orang yang mengatakan, Maria itu hanya dilewati saja. Yesus sudah betul-betul mengambil dari sana. Nah, saya ingin tahu. Ada yang mengatakan, Yesus itu seperti kecap, dan Maria seperti botolnya. Yang kita butuhkan kecapnya. Kalau kecapnya sudah dipakai, ya botolnya dibuang. Saya ingin tanya, kalau betul itu analoginya, di mana ada orang menanam kecap, menanam botol berbuah kecap? Kalau betul itu analoginya, di mana ada orang menanam botol berbuah kecap. Katanya Maria itu botolnya. Lah kok Yesus disebut buah dari Maria, buah rahim Maria? Berarti itu analogi yang keliru. Ada lagi yang mengatakan, Maria itu hanya selang saja, Yesus airnya. Ya, hanya untuk keluar saja, seperti selang. Saya tanya lagi, di mana ada orang menanam selang berbuah air? Dan Yesus disebut sebagai buah rahim Maria. Nah, jadi kalau begitu dengan demikian, menjelaskan kepada kita, Yesus betul-betul keilahiannya tetap utuh, tetapi dia betul-betul memiliki kemanusiaan yang persis sama dari kita, seperti kita yang diambil dari ibunya ini. Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak maksudnya manusia ini terdiri dari darah dan daging.
maka ia juga menjadi sama dengan mereka Maka firman Allah atau anak Allah itu menjadi sama dengan manusia tadi dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. dan mendapat bagian dalam keadaan manusia tadi. Berarti itulah yang sering kita katakan dia manusia 100%. Itu artinya betul-betul total sama dengan kita. Di dalam kemanusiaannya. Pasal 2 Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudara. Nah, dalam segala hal, tubuh, jiwa, roh, perasaan, pikiran, harus disamakan dengan manusia. Berarti memang dia total manusia, 100% manusia. Tapi pada saat yang bersamaan, kealahannya tidak berubah, maka dia 100% Allah. Jadi Yesus mempunyai dua kodrat. Hanya pribadinya cuma satu. Pribadi aslinya yaitu Firman. Firman punya pribadi, tapi juga punya kodrat. Kodratnya kodrat Allah. Nah, pribadi yang satu ini, yang tidak tadinya punya satu kodrat, yaitu kodrat Allah, dengan mengambil kemanusiaan dari Maria, tanpa kodrat lamanya itu hilang, maka sekarang dia punya kodrat dalam satu pribadi. Itu dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dia, maksudnya satu orang, satu pribadi, berdiam secara jasmania, itulah kodrat manusia, seluruh kepenuhan keilahian, itulah kodrat ilahi. Jadi di dalam satu pribadi Kristus ini terdapat dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusiawi, yang pada waktu konsili Kalsedon dari gereja ortodoks di zaman purba, pada tahun 451, dikatakan Kristus itu satu pribadi dalam dua kodrat, tidak campur baur, tidak dapat dipisah-pisahkan ilahi dan manusianya, tidak dapat dibagi-bagi ilahi dan manusianya, tidak campur baur ilahi dan manusianya tadi, dan tidak kacau balau. Dipisah tidak bisa, tapi kacau tidak. Gambarannya seorang bapak gereja, Gregorius dari Nisa, kalau saya tidak salah, yang mengatakan, gambarannya seperti kalau seorang tukang pandai besi membuat sabit. Sabitnya terbuat dari besi, tapi sabit itu akan dimasukkan ke api yang sangat panas, dan kalau sabit itu keluar, ya tetap berbentuk besi. Tapi mempunyai sifat api yang merah, menyala, panas, dan membakar. Pada saat itu antara besi dan api tidak bisa dipisahkan. Tapi besi tidak berubah jadi api, tetap besi. Api tidak berubah jadi besi, tetap api. Dipisah tidak dapat, dibagi tidak dapat, tetapi tidak kacau balau, tidak campur baur. Apinya tetap api, besinya tetap besi. Demikianlah kemanusiaan dan keilahian Yesus. Tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisahkan, karena itu menyatu dalam pribadi yang satu tadi. Tapi tidak dapat dicampur baurkan. Keilahiannya tidak menjadi manusia, kemanusiaannya tidak menjadi ilahi. Kemanusiaan tetap manusia dengan sifat-sifat manusianya, dan keilahiannya tetap ilahi di dalam sifat kita ilahiannya, tapi keduanya sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Maka Yesus itu bukan hanya Allah saja atau manusia saja. Dialah manusia sekaligus Allah. Dialah Allah sekaligus manusia. Bahasa Yunaninya theanthropos, manusia Allah, atau anthropotheos, Allah manusia. Sampai sekarang
Nah, sekarang kita tahu kalau gitu Yesus disebut Allah dalam hal apa? Dalam keberadaannya sebagai firman. Nah, sekarang apakah Allah dan Tuhan itu sama kalau dikaitkan dengan Yesus? Tidak. Allah itu bukan Tuhan. Tuhan itu bukan Allah. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Jadi yang Tuhan itu Yesus. Terus? dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Nah, yang membangkitkan Yesus yang Tuhan itu adalah Allah. Berarti Allah dan Tuhan dalam ayat ini beda. Tuhan adalah gelar untuk Yesus yang mati. Tapi yang membangkitkan Yesus yang Tuhan ini adalah Allah. Berarti Allah dan Tuhan dalam ayat ini beda. Kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Baca yang baik. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Terus? Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, karena dia firman. Yang melaluinya Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah dan Tuhan dibedakan. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Kita baca lagi. 1 Korintus 6 ayatnya 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, coba. Kalau Tuhan dan Allah artinya sama, ini kata-kata ini membingungkan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Coba gimana itu? Iya kan? Nah, kita orang Kristen kadang-kadang juga tidak memperdulikan ayat seperti ini. Kita mengikuti cara orang Islam mikir. Kalau orang Islam Allah ya Tuhan, Tuhan yang Allah. Alkitab tidak mengatakan begitu. Nah, kita baca lagi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Menurut ayat ini, Allah. Yang membuat Yesus jadi Tuhan adalah Allah. Berarti kalau gitu dalam perjanjian baru sebutan Tuhan untuk Yesus tidak otomatis artinya Allah. Meskipun Yesus itu Allah kalau dilihat dari dirinya sebagai firman. Tapi gelar Tuhan artinya bukan itu. Nah, kalau apa itu? Kalau begitu apa itu gelar Tuhan ini? Artinya apa? Untuk Yesus. Supaya ketika kita berdiskusi dengan orang sebelah sana, kita mengerti. Kalau enggak itu kusut itu nanti. Kita enggak ngerti itu nanti. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, kata para rasul. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tentang hal itu kami semua 12 orang ini adalah saksinya. Berarti kebangkitan itu bukan dongeng disaksikan orang, kejadian dalam sejarah. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sudah bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Rasul Petrus mengingat ada nubuat. Ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga,
Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Stop. Mengapa dia mengutip itu? Di dalam Mazmur 104 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhan. Nah, bahasa aslinya, Neum Yahweh le Adonai. Berkatalah Yahweh kepada Adonai. Apa katanya? Duduklah di sebelah kananku. Duduklah di sebelah kananku. Berarti sesuai dengan nubuat ini, yang duduk di sebelah kanan Yahweh adalah Adonai. Yang duduk di sebelah kanan Allah adalah Adonai, dan pasti ini bukan Daud, karena kembali kepada Kisah Rasul 2:34. Ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Nah, karena bukan Daud yang naik ke surga. Terus? Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Neum Yahweh le Adonai tadi. Jadi kalau gitu Daud tidak berbicara tentang dirinya. Ada yang duduk di sebelah kanannya Yahweh, yang adalah Adonai. Dan secara fakta sejarah, yang akhirnya terlihat duduk di sebelah tangan kanan Yahweh, itu adalah Yesus. Kalau begitu Adonai yang dimaksudkan Daud itu, ya Yesus ini. Makanya dikatakan ayat 35, Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, maka kesimpulannya kalau gitu, karena Daud mengatakan bahwa Yahweh mengatakannya duduk di sebelah kanannya itu adalah Adonai, dan ternyata faktanya yang duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah Yesus, berarti Yesus itulah Adonai tadi, maka kesimpulannya ayat 36, Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi nah, karena duduk di sebelah kanan Adonai, Yahweh itu adalah Adonai, dan ternyata yang duduk di sebelah kanan Yahweh itu adalah Yesus, berarti Yesuslah Adonai itu, Yesuslah Tuhan itu, berarti Allah telah membuat Yesus jadi Tuhan. Artinya apa? Penguasa. Tuhan itu artinya penguasa di sini, bukan Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika dia mau meninggalkan para muridnya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di Kepadaku, kata Yesus, telah diberikan. Kalau kepadanya telah diberikan berarti ada yang memberikan. Siapa ya? Bapa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kalau orang yang punya kuasa namanya apa? Ya, penguasa. Kalau segala kuasa, ya maha penguasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Allah yang memberikan segala kuasa ini, sehingga Yesus menjadi Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dengan kata lain Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah itu, mengapa diberi itu? Karena itu sesuai dengan janjinya Allah pada Daud. Keturunannya akan mempunyai kerajaan yang tidak akan ada habisnya. Coba kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Oke. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh, tapi nyatanya pada secara sejarah kerajaan Daud kan hancur semua. Akhirnya para rabi Yahudi dan para nabi mengatakan kalau gitu yang dimaksud kerajaan inilah kerajaan Mesias
yang akan memerintah, dan Yesuslah Mesias itu diangkat dalam kemuliaan sebagai anak Daud, diberi segala kuasa. Jadi gelar Tuhan untuk Yesus itu adalah Mesias yang telah dimuliakan dan diberi segala kuasa. Jadi Tuhan itu gelar kepenguasaan, sebutan jabatan. Kalau Allah itu sebutan hakikat dirinya. Jadi Yesus, apakah Yesus Allah? Ya, kalau dia itu firman, dia Allah. Apakah Yesus itu Tuhan? Dia sebagai Mesias yang telah dimuliakan, yang telah diberi segala kuasa di surga dan bumi, dia adalah Tuhan. Siapa yang menjadi Yesus Tuhan? Ya Allah, Bapaknya. Nah, kalau gitu yang disebut Tuhan Yesus itu siapa? Manusia anak Daud. Yang disebut Tuhan Yesus adalah manusia anak Daud yang merupakan penjelmaan dari firman Allah sendiri. Jelas ya sekarang ya? Kalau Yesus disebut Tuhan artinya apa? Dia diberi segala kuasa. Sebagai apa? Sebagai Mesias yang dimuliakan. Nah, kalau begitu, kita ini anak Tuhan atau anak Allah? Gimana kira-kira? Bapak Ibu, kita ini anak-anak Tuhan atau anak Allah? Coba tolong jawab. Dua-duanya Romo. Enggak. Suatu jabatan punya anak dari mana? Anak Allah, Pak. Anak Allah, Romo. Iya. Nah, sekarang orang kata semua kita Tuhan, mana di Alkitab pada kata-kata itu? Kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak Allah. Roma pasal 6 ayat 16. Pasal 8 ayat 16. Pasal Roma 8 ayat 16. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah, bukan anak Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada kata-kata anak Tuhan dalam arti T-nya huruf besar, selainnya huruf kecil. Ada satu anak Tuhan tapi huruf besar semua. Kita baca Ulangan 2:14 ayat 1. Ulangan 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan. Ya, Tuhannya huruf besar semua kan? Iya. Di dalam perjanjian lama kalau ada Tuhan huruf besar semua, itu transliterasi dari kata YHWH atau Yahweh. Dan Yahweh itu anak Allah, namanya Allah. Berarti anak Yahweh artinya anak Allah, bukan anak Tuhan dalam pengertian penguasa tadi. Jadi dalam Alkitab tidak ada kata anak Tuhan itu. Yang ada adalah anak Allah. Mas Kaisang itu anaknya presiden atau anaknya Pak Jokowi? Bagaimana Bapak Ibu? Anak Jokowi. Anak Jokowi, bukan anak presiden. Kita anaknya Allah, bukan anaknya Tuhan. Nah, ini yang membuat kita rancau. Jelas ya? Nah, sekarang kita tahu, Yesus disebut Allah, kalau kita melihat dari sisi keberadaan aslinya sebagai firman. Firman itu adalah Allah. Yesus adalah manusia, kalau kita melihat dari inkarnasinya. Yang tidak dapat dipisah lagi dengan keilahiannya dalam satu pribadi. Yesus disebut Tuhan sebagai Mesias yang telah diangkat di sebelah kanan Allah sesudah kebangkitannya dan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Jelas? Nah, jadi kalau gitu kembali kepada Yesus sekarang. Yesus itu punya satu pribadi, tapi dalam dua kodrat.
Di dalam melakukan tindakan yang menjadi subjek dari semua tindakan manusia Yesus adalah pribadi firman ini. Entah dia menggunakan kodrat ilahinya, entah dia menggunakan kodrat manusianya. Oleh karena itu kadang-kadang dia ngomong seperti sama dengan Allah. Kadang-kadang dia ngomong dia lebih rendah dari Allah. Kenapa? Dia berganti-ganti menggunakan kodrat yang mana di dalam pribadi yang satu ini melakukan tindakan. Sekarang, Allah bisa mati enggak? 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oleh karena itu, tidak mungkin keilahian Yesus mati. Betul? Betul. Jadi kalau bisa mati, yang mati apanya? Kemanusiaannya, tapi yang mengalami pribadi yang sama ini. Jadi jangan manusianya yang mati, ilahinya tidak, bukan. Yang mengalami sakitnya kematian ya pribadi yang satu ini, tapi menggunakan kodrat kemanusiaan. Yesus tidak bisa dipisah-pisah gitu, sudah itu ajaran bidat Nestorianisme. Kemanusiaannya dihilang, terus keilahiannya hilang, enggak. Ketika dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, Allah meninggalkan dia. Itu ajaran bidat itu. Sesudah keilahian dan kemanusiaan yang menyatu, tidak bisa dipisah. Jadi waktu Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani itu bukan keilahiannya pergi, bukan. Dia sedang mengutip doa dari Mazmur 22 ayat 1. Tidak ada kaitannya dengan keilahiannya hilang, enggak. Nah, waktu mati, kita baca kalau begitu, di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Karena anak-anak itu maksudnya itu manusia terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, jadi Yesus mendapat keadaan manusia seutuhnya supaya oleh kematian. Nah, supaya bisa mati. Dia mendapat bagian keadaan manusia supaya bisa mati. Sebab dalam keilahiannya tidak mungkin dia bisa mati. Jelas? Jadi yang mengalami kematian apa ini? Pribadi firman melalui kodrat kemanusiaannya. Jelas ya? Makanya dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-19. Dan di dalam roh itu juga Ayat yang ke-18. 1 Petrus 3:18. sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kurang jelas apa sih ini? Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Firman Allah mengalami mati melalui kodrat manusianya, sedang dalam kodrat ilahianya dia tetap tidak mati. Oleh karena itu dalam kidung gereja ortodoks ada kalimat kidung mengatakan begini. He died undeathly. Dia mati dalam secara tidak mati. Maksudnya apa? Ya mati tubuhnya manusianya. Yang mengalami ya firman yang sama ini. Tapi kodrat ilahinya dari firman yang sama ini tidak mati. Dia mati dalam keadaan tidak mati katanya.
Berarti keilahian Yesus tetap ada meskipun ketika roh manusianya keluar dari tubuhnya. Buktinya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 31. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, kalau manusia biasa mati, dagingnya binasa, busuk, rusak. Yesus mati, tapi dagingnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami pembusukan. Karena apa? Karena tetap ditunggui oleh kodrat ilahinya yang tetap tinggal dalam dirinya. Kodrat ilahinya tidak pernah meninggalkan kemanusiaannya sejak inkarnasi. Pada waktu mati yang keluar dari tubuhnya ada hanya roh manusianya, tapi kodrat ilahinya tetap menunggui tubuhnya sehingga tubuh yang mati itu tidak mengalami binasa, tidak mengalami lapuk, tidak mengalami busuk karena ada kodrat ilahi yang menunggunya itu. Jadi kalau begitu, yang mati siapa? Yang mati kodrat kemanusiaan dari firman. Sementara kodrat ilahinya tidak mati, kodrat miliknya firman ini. Jadi pertanyaan, apa Tuhan mati? Kalau Tuhan dalam pengertian anak Allah, Daud yang manusia, ya Tuhan itu yang mati. Penguasa ini yang mati. Tapi kalau Tuhan dalam pengertian Allah, nah itu kata Tuhan untuk Yesus namanya bukan Allah. Bukan artinya Allah. Allah tidak bisa mati. Makanya kita harus menjelaskan kalau kita berbicara pada orang luar, jelaskan dalam Alkitab, kata Tuhan untuk Yesus itu tidak otomatis artinya Allah. Kata Tuhan untuk Yesus itu adalah Mesias yang dimuliakan, Mesias yang ditinggikan, anak Daud yang telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya Tuhan untuk Yesus. Makanya Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus. Tuhan Yesus artinya Sang Penguasa Agung Yesus. Tuhan Yesus artinya Raja segala Raja Yesus. Tuhan Yesus artinya Tuhan di atas segala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus artinya Junjungan Agung Yesus. Jadi bukan Allah Yesus. Nah, karena kita sering menggunakan istilah umum yang dipakai orang Islam, tanpa melihat makna teologisnya dalam Alkitab, ya kita juga mengatakan Allah ya Tuhan, Tuhan ya Allah. Terus saudara, kita siapa? Yesus. Salah. Malah kita ya Bapa. Yesus adalah firman-nya yang mempunyai kodrat yang sama dengan Bapa. Tuhan kita Yesus betul, sebab dia adalah anak Daud yang telah ditinggikan menjadi beri segala kuasa di surga dan di bumi. Jelas ya? Jadi kalau begitu pertanyaannya kembali, tadi apa yang ditanyakan pada yang harus dijawab dari pertanyaan yang menjadi pembahasan kita hari ini? Apa tadi? Enggak, yang saya diminta itu loh dari di flyer itu apa bunyinya? Ya, yang disalib Mati itu adalah kodrat kemanusiaan. Ya, Dekat yang disalib. berarti Tuhan. Kalau Allah yang disalib, berarti Allah bisa mati dong? Enggak. Yang disalib kodrat kemanusiaan dari firman yang menjelma. Jelas? Kalau manusia yang disalib, berarti Yesus bukan Allah dong? Tidak. Yang disalib kemanusiaan dari firman yang adalah Allah. Betul? Jadi kalau pertanyaan pertama, kalau Allah yang disalib, berarti Allah bisa mati dong? Tidak, yang disalib bukan Allah, Allah tidak bisa disalib. Yang disalib adalah kemanusiaan dari Allah yang menjelma. Terus, kalau manusia disalib, berarti Yesus bukan Allah dong? Bukan. Yang disalib adalah kemanusiaan dari firman Allah yang adalah Allah. Jadi ini harus jelas, saudara-saudara ya. Nah, itulah yang apakah sudah menjawab penjelasan saya ini dari pertanyaan yang diajukan? Ya, Romo. Jadi kalau berdasarkan sasarannya tadi, ketika Yesus disalib, yang disalib manusianya atau keilahiannya tadi sudah dijawab.
Kalau keilahiannya yang disalib, apakah bisa Allah menderita? Sudah terjawab. Kalau hanya kemanusiaannya yang disalib, maka apakah keilahiannya tenggelam dalam kemanusiaannya? Bukan, dan dia mengosongkan diri kan? Terus keempat, apa bahayanya kalau secara teologi hanya mengakui kemanusiaannya yang disalib? Kelima, apakah bahayanya kalau secara teologi hanya mengakui keilahiannya yang tersalib? Kalau keilahian tidak bisa disalib kan? Gimana kalian bisa salib, tidak ada tubuhnya? Ya jangan berbicara tentang keilahian yang disalib, tidak mungkin itu. Allah itu roh, artinya gaib. Yang gaib tidak bisa disalib, dan yang gaib tidak bisa menderita. Ya. Dan kalau yang dimaksud kita katakan manusia disalib, loh, manusia ini manusia yang dipakai firman loh. Bukan manusia dalam keadaan seperti lepas dari lain, enggak. Jadi kalau yang disalib itu siapa? Yang disalib adalah kodrat kemanusiaan dari firman Allah yang adalah Allah. Jadi yang merasakan sakitnya kematian ya pribadi firman ini. Tapi yang menjalani kematian adalah kodrat kemanusiaannya itu. Jelas ya? Jelas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, Romo. Saya terima kasih Romo untuk penjelasannya. Terima kasih. Ya. Teman-teman, pada dasarnya kesimpulannya adalah bahwa ketika Allah mengalami penyalipan itu, saya simpulkan tadi ya, bahwa kemudian keilahian Allah dan kemudian reinkarnasi daripada bukan reinkarnasi ya, inkarnasi. Kalau reinkarnasi itu agama Hindu. Ya, Berulang-ulang lagi. Ya. Inkarnasi dari Yesus itu adalah kedua-duanya tidak saling meninggalkan, tetapi menjalankan proses penyalipan itu bersama-sama sampai kematian. Hanya yang meninggalkan tubuhnya itu adalah tubuh dari reinkarnasi itu, dari inkarnasi itu. Teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis. Tadi saya ada beberapa yang sudah mau bertanya. Kami persilakan Kabul Budi Santoso dan Sebrail. Saya berikan kesempatan kepada Kabul dulu, baru Sebrail. Langsung kepada pertanyaannya. Sebutkan nama dari mana dan pertanyaannya langsung. Saya silakan kepada Pak Kabul, baru kemudian Pak Sebrail. Mari Pak Kabul. Suaranya tidak jelas Pak Kabul, saya nggak bisa dengar. Sudah jelas belum ya? Belum. Ya sinyalnya nggak bagus makanya. Oh, iya udah mulai baik. Ya gimana Pak Kabul? Kemanusiaan Yesus waktu dilahirkan dari rahim Maria ini, kalau diteliti secara kedokteran itu gennya gimana, Romo? Ya gennya Maria. Itu ya. Iya, kalau enggak bagaimana disebut anak Daud? Dari mana dia dapat gennya Daud? Menjadi anak Daud berarti kan punya gen Daud. Termasuk itu ya Romo ya. Gimana? Kalau bayi dalam kandungan kan makanannya lewat plasenta itu ya. Iya. Misalnya ini bayi perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Artinya 50% itu membawa sifat dari bapaknya, 50%. Ya itu kan bukan mujizat, Pak. Ini mujizat kok. Mujizat harus diperlakukan khusus. Enggak, tadi gen Maria ya. Enggak jelas, Pak. Maaf. Gennya gen Maria ya, Romo ya? Iya, gen Maria. Dan Maria kan punya gen dari nenek moyangnya di atasnya. Maka di dalam Matius 1 ayat 1 coba kita baca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Dia baru sah disebut anak Daud atau keturunan Daud
baru sah disebut anak Abraham, keturunan Abraham, kalau punya gennya dua orang ini. Padahal sebagai manusia dia hanya punya satu gen dari ibunya. Nah, ibunya lainlah yang mendapatkan gennya Daud dan Maryam ini. Oleh karena itu, dan Daud dan Abraham ini, itulah sebabnya dia disebut buah rahimnya Maria. Oke, Mas, Mas Kak, sudah paham ya? Ya, oke. Lanjut kepada Mas Sebrail. Mas Sebrail, silakan. Baik, apa suara saya sudah terdengar? Ya, kedengaran. Ya, jadi maaf Romo sebelumnya harus mengulang ke Bapa dan Bapa dan Firman-Nya. Jadi kan kita percaya bahwa Allah itu hanya satu, yaitu Bapa, dan Bapa itu adalah Allah. Nah, kalau dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi itu kan berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, kalau ini dipakai untuk Yohanes 1 ayat 1, bagaimana ya Romo? Seperti Ini pada mulanya ada satu Daniel saja, yaitu seorang Romo. Ya. Dan di dalam Daniel yang satu, yang Romo ini, punya kata-kata. Kata-katanya Daniel yang Romo ini, ketika keluar didengarkan orang, ya mengekspresikan Daniel itu. Tidak berarti ada dua Daniel. Kodratnya Daniel, ya muncul pada kata-katanya itu. Sama. Ada satu Allah, yaitu Bapa. Bapa itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya, melalui kata-katanya. Oleh karena itu, kata-kata itu punya kodrat yang sama dengan Bapa, yaitu kodrat ilahi. Oleh karena itu, dia disebut Allah bukan berarti dia itu Bapa. Dia disebut Allah karena dia sharing kodrat yang sama dan yang satu yang ada di dalam Bapa itu. Begitu Pak Gabriel? Baik, terima kasih Romo penjelasannya. Ya. Oke. Kemudian kami persilakan, ini lanjut 3 ya Pak, nah sekalian. Daniel Hartono. Mari Pak Daniel. Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, saya mau bertanya Romo agak panjang dikit. Saya mencoba menerjemahkan teks Injil Yohanes dari bahasa Ibrani, dari Habrit Haggadah. Gini Romo. Ya, jangan pakai bahasa Ibrani, itu terjemahan juga, pakai bahasa aslinya. Terjemahan tetap terjemahan. Nggak bisa menjadi dasar. Oke. Kalau mau bahasa Injil Yohanes, ya kembali bahasa Yunani, jangan bahasa Ibrani. Oh gitu. Dong. Bahasa aslinya kan bahasa Yunani. Oh. Tidak. Jadi bahasa Ibrani tidak lebih valid dari bahasa Inggris, dari bahasa Jawa, karena terjemahan semua itu. Oh. Katanya yang lebih tua itu yang Ibrani Romo. Loh, bahasa Ibrani itu bahasa orang Israel, tapi Injil Yohanes itu aslinya tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Sekarang kalau Injil Yohanes 1 ayat 14 kan ada firman itu menjadi daging ya Romo ya. Ya. Nah, daging itu kan pakai kata sarx, betul ya? Ya. Nah, sarx itu kan bukan hanya daging ini kan, bukan hanya daging tubuh, tapi mau mengacu kepada daging kelemahan manusiawi kan Romo. Ya pokoknya jadi manusia gitu loh. Ya manusia lemah dan kuat, ya pokoknya manusia, kodrat manusia total seperti kita. Jangan hanya satu sisi kemanusiaan saja, lemahnya atau apa. Ya pokoknya jadi manusia maksudnya. Jadi saya berasumsi berarti kalau gitu firman Allah itu menjadi daging, artinya firman Allah itu berubah menjadi. Enggak. Jadi dagingnya mengambil kok. Tadi kan sudah saya jelaskan. Oke. Mengambil, jadi yang masuk ini tidak hilang, terus diambil satu ditambahkan gitu loh, makanya jadi dua kodrat. Oh. Jadi bukan berubah. Bukan berubah, mengambil. Ya, oke. Makasih ya. Romo. Ya. Oke.
Rekan-rekan, udah 3 penanya yang sudah bertanya. Kami silakan kalau masih ada yang mau bertanya lagi. Sekarang sudah jam 9 ya, lewat 5. Kami silakan, masih ada kesempatan bagi rekan-rekan lain yang mau bertanya. Saya mau izin bertanya lagi. Mari. Ya, Oke, berarti kan silakan. kalau manusia itu kan ada tubuh manusia dan juga roh manusia. Nah, kalau Yesus itu punya tubuh manusia, roh manusia, dan juga Iya dong, kalau Anda kan bukan manusia. dan juga pribadi firman itu ada di dalam. Jadi ada 3 ya, Rom? Iya, jadi yang menjadi fokus dari kemanusiaan Yesus adalah pribadi firman itu. Jadi roh itu bukan pribadi loh ya. Roh itu bukan pribadi, jangan kacaukan antara pribadi dan roh. Pribadi itu di mana ada kehendak, di mana ada karakter, di mana ada ego, aku. Itu pribadi. Roh itu sumber yang menghidupi tubuh. Jadi Roh Kudus bukan pribadi, Romo. Roh Kudus pribadi. Pribadi. Ya, jangan kacaukan, kita jangan berbicara manusia, bukan berbicara tentang Allah. Nanti kita berbicara tentang tertunggal lain kali kalau memang dibutuhkan. Supaya tidak kacau balau antara rohnya manusia dan roh kudus. Ya, saya tunjukkan kalau roh kudus itu pribadi, 1 ayat saja. Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Nah, kalau bukan pribadi, bagaimana bisa berkata? Ya kan? Ya. Oke. Sudah ya? Ya, teman-teman, masih ada? Masih ada? Kalau enggak, saya mau bertanya, Romo. Baik. Pemahaman makna Roma 5 ayat 17 itu, Romo. Roma 5 ayat 17. Coba bacakan. Bentar. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Sebentar, saya baca. 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Dosa satu orang adalah dosanya dan pelanggarannya, ketidaktaatannya. Akhirnya kematian menguasai seluruh manusia akibat itu. Ya. Maka lebih benar lagi bagaimana lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, yaitu kasih karunia keselamatan dalam Yesus dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adam menjadi penyebab adanya kematian, dan melalui perbuatan Adam ini kematian menguasai seluruh manusia. Dan Yesus melalui kematiannya telah mengalahkan dosa sehingga memberikan kasih karunia, dan di dalam penyatuan dengan Yesus ini kasih karunia keselamatan itu berkuasa di dalam hidup kita. Itu saja artinya, Pak. Pertanyaan berikutnya, Romo, kalau artinya kan gini, harus ada manusia yang tidak berdosa kemudian yang akan menebus ketika bagaimana? Harus ada manusia yang tidak berdosa yang sama dengan Adam nih, ketika dia harus menebus itu kan. Ya makanya Yesus tidak punya dosa. Nah, maksud saya gini, kenapa ke Allah harus melalui inkarnasi? Kenapa nggak melalui penciptaan aja? Melalui apa? Penciptaan. Ketika ya enggak lah. Sebab itu terkait dengan tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk dari gambar Allah mencapai rupa Allah. Dan gambar Allah itu tak lain adalah Yesus Kristus. Kita baca Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah
yang tidak kelihatan. Nah, kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia diciptakan dengan Kristus Yesus sebagai prototipenya. Nah, ketika manusia jatuh tidak mencapai gambar itu, maka prototipe itu yang harus mengulang kembali kemanusiaan itu. Makanya harus Yesus, bukan. Kalau ciptaan yang baru kan bukan prototipe lagi. Oh, jadi memang harus melalui proses pentahapan seperti itu ya. Iya, Inkarnasi iya. itu. Iya. Supaya prototip itu tetap. Iya, betul. Udah ya? Ya. Oke, Romo. Sekali Terima lagi. kasih banyak. Oh, ini ada nih pertanyaan nih, siapa nih? Mau kabur lagi? Di ini aja di chat. Romo saya bacakan ya. Ya. Istilahnya begini, kalau dikatakan Romo, firman Allah dilahirkan Maria itu mukjizat yang penuh kuasa dari Allah. Misalnya, kenapa tidak ada bapaknya? Ya sudah tentu Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu tanpa pembuahan biologis. Itu saja adalah bagian dari kekuasaan Allah itu. Sebab yang disebut manusia itu adalah yang dilahirkan ibunya, meskipun tanpa bapak manusia. Ini pemahamannya saya nggak ngerti nih. Mungkin Mas Christian memahami, Mas Christian bisa menjelaskan? Itu pernyataan mendukung yang dibilang Romo Daniel. Oh gitu, oh Ya, gitu. bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan ya. Oke. Sudah ya? Ya, sekali lagi terima kasih. Romo. Terima kasih. Sampai ketemu Sama lagi teman-teman saudara-saudara. semuanya. Tuhan Ya. berkati pelayanan Romo. Tuhan memberkati. Shalom. Kristus Shalom. Anasti. Romo nggak mau ini maksudnya udah mau ditutup ya? Iya. Ditutup doa dulu barangkali Kak Martin. Oh iya, ditutup dulu sampai Iya. lupa saya. Iya, saya silakan Mari Romo. silakan. Mau difoto juga? Dipoto dulu ya, boleh. Dipoto dulu. Oke, Enos, silakan. dibuka semuanya kalau bisa Kak kamera. Enos, bisa tolong foto Kak Enos. Oke, 1, 2, 3. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Wah, terima kasih. Ini luar biasa pembahasan Romo hari ini. Terima kasih Romo. Semoga tidak bosan dengan kami. Tidak, kapan saja dipanggil kalau saya nggak sibuk. Saya akan layani. Saya minta Kak Enos deh berdoa untuk kita. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih setia penyertaan-Mu. Kami banyak belajar Tuhan, dan kalau ada hal-hal yang kami belum pahami, belum kami mengerti, biar kiranya Engkau, Roh Kudus-Mu memberikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami semakin hari semakin bisa mengerti, memahami apa yang Kau inginkan Tuhan. Berkati Romo Daniel dalam pelayanan-pelayanannya, dan berkati juga kami dalam pelayanan kami. Dan akhirnya dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus, kami tutup pertemuan hari ini. Amin. 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 Selamat malam, selamat Romo. berpisah. Selamat melayani. Kristus Anasti. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima banyak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Terima kasih sudah join di PA Revelation. Sampai ketemu di PA berikutnya ya. Tuhan Yesus berkati. Oh ya, saya kembalikan kepada Bu Lucy ya untuk men-take over. Kak Martin juga nggak apa-apa sih Kak. Jangan ah. Diskusi internal ya. Ya baik. Diskusi Terima internal, kasih gitu. banyak. Ya Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah join. Sudah bisa live dari Zoom acara malam ini ya. Terima kasih. Semoga tema malam ini membangun pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam lagi, dan kita boleh aplikasikan makin mengasihi Tuhan di dalam hari-hari kita setiap hari gitu ya. Sampai ketemu di PA